Halo, balik lagi sama saya. Nah, sudah lama saya nggak update video nih ya, mungkin udah kira-kira 1 bulanan lebih karena keterbatasan waktu. Oke, kali ini saya akan mencoba mereview mesin bor cordless merek dari JLD Tool. Mungkin teman-teman sudah pasaran dengan merek ini. Nah, ini buatan Cina ya. Untuk ini, dan harganya pun sekitar, kemarin saya beli 500.000, tapi udah lama. Sebetulnya ini ceritanya bukan unboxing, cuman ini saya mencoba untuk mereview. Oke, saya udah pakai bor ini kurang lebih sekitar 2 bulanan. Nah, di sini langsung saja ya dari baterai ya. Langsung mulai dari baterai. Di sini tertulis 36 volt. Namun pada kenyataannya untuk baterai ini adalah sekitar cuman 20 volt ya. Tapi saya nggak tahu nih kenapa kok ditulis 36 VF ya. Saya nggak tahu, cuman ini saya ukur yaitu sebesar 20 volt. Oke, untuk pelepasannya seperti ini nih, ditekan ya. Ini ditekan lalu tarik. Ya, cukup mudah. Oke. Lalu yang kedua, untuk build quality-nya, dari finishingnya cukup rapi ya. Untuk bor cordless di harga 500 ribuan itu cukup rapi ya. Untuk ini, untuk karet-karetnya dan bahan-bahannya juga tidak ada sisa-sisa plastik ya. Kalaupun ada, ini juga cuman sedikit saja ya. Ya cukup bagus. Cuman untuk karetnya ini mungkin ya tergantung pemakaian juga ya, tapi kalau dilihat sepertinya kok agak kurang awet ya kalau dari karetnya ya. Tapi kalau dengan perawatan yang bagus, mungkin untuk karet ini dia bisa lebih awet lagi. Lalu di sini juga dilengkapi untuk lampu indikator baterai ya. Ketika baterai full, dia nyala ketiganya, merah, kuning, hijau, ini akan nyala. Contohnya seperti ini ya. Ini nyala semua ya. Ini nyala semua untuk lampunya. Nah, apabila baterainya sudah mulai low atau habis, kekurangan dari gerinda ini adalah dia langsung mati, tidak bisa digunakan ya. Lalu langsung yang lampu merah ini dia akan menyala ya. Itu tandanya baterainya sudah mati. Oke. Nah, untuk pengecasan baterai dilengkapi dengan satu buah adaptor ya. Di sini adaptornya 36 volt untuk outputnya. Nah, output dari adaptor ini memang benar 36 volt ya. 36 volt. Untuk lama pengecasannya dibutuhkan waktu sekitar 3 jam ya. 3 jam ya, cukup lama, tapi tidak terlalu lama ya. Oke, kita kembali lagi ke bor ini. Dia juga dilengkapi dengan reverse and forward ya di sini ya. Ini untuk memutar ini arah putaran ini ya. Kalau mau ke kanan atau searah jarum jam, ini ditekan di yang sebelah kanan, ditekan. Kalau mau berlawanan jarum jam atau mengendorkan, ini ditekan ke kiri ya, seperti itu. Lalu dia juga variable speed ya, variable speed ya. Jadi speednya itu bisa diatur tergantung dari kita mencetnya ya. Nah, ini udah biasa ya kalau di bor-bor cordless. Lalu ada 3 mode juga. Yang pertama ada mode screw, yang kedua mode drill, yang ketiga ini untuk mode hammer. Nah, mode hammer ini biasanya digunakan untuk ngebor tembok ya. Nah, nanti akan saya praktekkan untuk bor tembok ini ya, untuk mengebor sebuah tembok. Dan di sini juga ada untuk caknya. Untuk cak ini bahannya cukup bagus ya. Dia juga, ini yang sebelah ini adalah besi ya, bukan plastik ya. Ini besi, ini untuk pemberatnya. Ini cukup solid untuk materialnya ya. Dan untuk ukuran caknya, dalamnya ada baut ya. Ini baut ini untuk counter baut ya, ini ya namanya ya. Counter baut, supaya ketika dikendorkan cak ini dia tidak ikut lepas. Oke, seperti itu. Lalu di sini juga dilengkapi torsi juga ya, dari 1 sampai ke 25
Maksimalnya kalau di spesifikasi yaitu 36 Nm untuk torsinya. Lalu selanjutnya ini juga ada fitur ya. Ini untuk pemilihan speednya. Nah, ketika menggunakan speed 1, maka putarannya dia akan kencang ya. Dia akan kencang. Namun untuk torsi di speed 1 itu torsinya itu tidak sebesar di speed 2 ya. Tapi di speed 2 dia putarannya lebih pelan daripada yang di speed 1. Tapi untuk torsi di speed 2 ini lebih besar ya torsinya ya. Jadi kalau membutuhkan torsi yang besar, jadi harus dipindah ke speed 2. Seperti itu. Oke. Mungkin nanti di next video saya akan melakukan pembongkaran ini ya. Pembongkaran mesin JLD Tool ini dan kita lihat dalamnya itu seperti apa. Oke. Nah, mesin ini masih menggunakan dinamo brush ya. Jadi masih menggunakan sikat arang. Dimana untuk sikat arang ini ada umurnya ya, pasti ada umurnya. Namun ya tergantung kita perawatannya seperti apa supaya sikat arang itu tidak cepat habis. Tuh ya. Nah, lalu pengalaman yang sudah saya lakukan dengan bor ini yaitu untuk melakukan pengeboran di besi ini cukup mampu ya, cukup mampu. Melihat untuk RPM-nya juga ya tidak terlalu kencang dan tidak terlalu lambat, tapi untuk melakukan pengeboran besi di plat besi di ukuran 4 mili ini masih mampu ya, bahkan di 5 mili pun ini masih mampu untuk bor ini. Namun kekurangannya yaitu ketika dibor ke besi ini akan lebih cepat panas ya, lebih cepat panas. Namun tidak secepat kalau kita bor menggunakan mode hammer atau beton. Kita gunakan di bor beton, lalu kita mengebor lantai, itu suhunya akan lebih panas ya, lebih cepat panas daripada mengebor di besi seperti itu. Itu pengalaman yang sudah saya lakukan dengan mesin JLD Tool ini. Bisa dibilang mesin JLD Tool ini dia untuk panasnya itu lebih cepat ya, lebih cepat panas. Namun apabila digunakan untuk mode screw atau yang paling pojok ini ya, untuk mesin ini masih baik-baik saja ya, tapi untuk yang berat-berat akan cepat panas ya di dinamo di dalamnya. Oke, nanti setelah ini kita akan coba untuk melakukan pengeboran di tembok, lalu melakukan pengeboran skru, untuk melakukan percobaan di skru melepas baut, dan untuk melakukan pengeboran di besi. Oke. Nah, oh ya, untuk kelengkapannya yang didapat seperti ini ya. Untuk baterainya mendapatkan dua baterai dan satu charger. Lalu di sini ada juga untuk mata shock ya. Mata shock dari berbagai macam ukuran ya, dengan yang paling kecil yaitu mata shock ukuran 5 mili, dan yang paling besar yaitu mata shock ukuran 13 ya, 13 mili ini yang paling besar. Nah, berarti untuk penggunaan mata shock maksimal di 13 ya, jangan lebih dari 13 karena akan merusak bor itu sendiri. Dan untuk mata bornya ya, ini ada mata bor besi, kualitasnya juga cukup baik ya. Ini sudah saya pakai untuk melakukan pengeboran besi. Lalu ada juga untuk bor kayu ya, bor kayu dari berbagai ukuran. Lalu ada mata obeng minus dapat 2, obeng plusnya dapat 2. Namun untuk kualitas dari mata obeng ini sendiri tergolong kalau menurut saya masih kurang bagus ya, karena bisa dilihat di sini untuk mata obengnya dia ini ya
cuil ya, sininya cuil ya. Padahal ini saya gunakan untuk melakukan pelepasan baut ya. Dan pelepasannya pun juga menurut saya caranya sudah benar, tapi untuk matabur ini dia kalah ya dengan bautnya ya, kalah ya. Kalau matabur ini baik ya, yang kalah adalah bautnya, bukan ininya, bukan mata obengnya gitu. Lalu ada juga ini untuk fleksibel ya, untuk fleksibelnya ini untuk melakukan yang sempit-sempit ya, melakukan pelepasan baut dengan yang sempit-sempit kayak ini. Oke, langsung saja kita praktekkan ya. Oke, di sini kita pilih dulu ya untuk mode hammer ya. Mode hammer karena di sini saya akan melakukan percobaan menggunakan matabur beton. Nanti akan saya gunakan untuk ngebor tembok ya. Saya menggunakan matabur beton 8 mili ya. Oke, langsung saja kita bor. Bisa dilihat ya, cukup mudah ya, cukup mudah, cukup empuk juga, cukup cepat juga dalam melakukan pengeboran tembok ya. Powernya ya cukup lumayan ya untuk powernya. Lalu setelah ini saya akan melakukan ini untuk uji skrunya ya, melakukan pelepasan baut. Ini di sini kita pindah di bagian skru paling pojok ya, gambar baut. Lalu di sini untuk pengaturan speednya, speed 2 itu lebih rendah kecepatannya, namun untuk torsinya lebih besar. Dan speed 1 ini dia lebih kencang, tapi torsinya lebih kecil daripada yang nomor 2. Oke, kita coba ya, cukup mudah ya. Nah, saya tidak akan melakukan banyak uji skru ini ya, saya lebih utamakan ke pengeboran ya, pengeboran beton dan pengeboran besi. Habis ini kita coba yang besi.